Kalau menurutku worth it sih Mas Limin, karena di sini kalau emang teman-teman emang apa namanya serius mau belajar, di sini emang tempat. Oke teman-teman Refactorian semuanya, di sini aku udah bersama Mas Zulfa. Mas Zulfa ini salah satu quality assurance di Refactory yang dulunya masuk di IP Intensive Hiring program IP di batch 13 ya Mas Zul ya? Betul. Mas Zul ini kan di batch 13 nih Mas Zul. Yang pengen tak tanya ini, dulu program Intensive Hiring yang Mas Zul lewati nih, gimana sih rasanya sendiri masuk ke Intensive Hiring terus benar-benar ngerjain real task nih, benar-benar real project? Awal sih aku berpikir, mungkin teman-teman juga yang lain ya, aku berpikir pertama masuk di sini sebagai insentif pairing, kan namanya juga bootcamp kan, jadi pasti ada pikiran bahwa masuk pasti akan dipelajarin, dikasih apa namanya materi ini itu dan segala macam kan. Tapi ternyata ya di luar ekspektasi sih, tapi apa ya, intinya ya alhamdulillah bisa survive sih. Maksudku dalam artian aku berpikirnya di awal bakal dikasih materi, bakal dipelajarin dan segala macem, dan ternyata langsung masuk ke sebuah real project, itu ya sebuah kebanggaan juga sih. Kayak wah ternyata gini ya real project, ternyata harus ini, harus itu dan segala macem. Untuk aku sih unexpected ya sebelum aku masuk sini. Ternyata ekspektasiku wah. Kayak yang awalnya mikir kalau ini bootcamp dan belajar gitu ya. Walaupun ada praktikumnya paling dikit dan praktikum tidak di real project gitu ya. Tapi ternyata setelah masuk ke sini ternyata benar-benar real project, real task. Adaptasi Mas Zul sendiri gimana sih? Misal Mas Limin nggak tahu project yang mau di-assign nih. Misal ada project A lah. Mas Limin disuruh masuk ke project tersebut sebagai software quality assurance, artinya yang memastikan sebuah quality di dalam project itu benar-benar sudah sesuai sama requirement. Itu pasti Mas Limin masuk ke project itu harus tahu semua requirement-nya. Harus tahu scoop-scoopnya, harus tahu fitur-fiturnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, sebagai software quality assurance itu apa namanya harus punya planning buat ngelakuin testing tersebut gitu. Jadi setelah testing tersebut dan semua requirement sudah sesuai ataupun ada yang belum sesuai, sebagai software quality assurance itu harus punya yang namanya report. Jadi apa sih yang menunjukkan seorang software quality assurance itu sudah bekerja gitu? Itu dari reportnya. Oke. Gitu. Terus untuk teman-teman nih yang mungkin pengen jadi seorang QA nih, apa sih pesan Mas Zul buat teman-teman yang pengen berswitch karir jadi QA ataupun yang sudah jadi QA namun mungkin belum punya pengalaman yang baik ya, ataupun belum banyak pengalaman, ada nggak sih Mas Zul pesan-pesan buat mereka gitu? Sebenarnya kalau dunia QA sendiri tuh, menurutku ya, dunia QA sendiri tuh siapa aja bisa masuk sih. Dari background apa aja bisa masuk. Yang penting yang pertama ya itu niat belajar, dan ini Mas Limin, apa namanya, selain giat belajar tadi harus punya apa namanya sifat yang pantang menyerah gitu. Perkembangan diri Mas Zul sendiri nih dari sebelum masuk IP terus ke IP terus menjadi seorang engineer di Refactory nih, dari soft skill ataupun hard skillnya Mas Zul yang meningkat nih apa aja sih yang Mas Zul rasain nih? Dari soft skill yang pasti sekarang aku tambah terstruktur, terus bisa dibilang teliti karena QA juga harus teliti. Terus untuk hard skillnya aku mulai santai ngomong dengan banyak orang, dalam artian nggak gugup lagi gitu kayak awal pertama masuk sini. Oke, terakhir Mas Zul, pertanyaannya mungkin program Intensive Hiring ini worth it nggak sih buat teman-teman di luar sana gitu? Kalau menurutku worth it sih Mas Limin, karena di sini kalau emang teman-teman emang apa namanya
serius mau belajar, di sini emang tempat, bisa dibilang tempat untuk belajar. Terus apa namanya, untuk meniti karir profesional juga di sini bisa. Untuk path karirnya juga bisa dibilang jelas. Dan juga apa ya, challengingnya tuh benar-benar ada gitu. Mungkin itu aja sih Mas Jul, sharing-sharing kita di episode kali ini Mas Jul. Terima kasih Mas Zulfa atas kontribusinya selama ini di Refactory sebagai seorang quality assurance yang garda terakhir ya itu ya, garda terakhir sebelum benar-benar di launch ke klien. Betul. Dan terima kasih juga atas waktunya untuk mau ngobrol bersama tim konten juga. Terima kasih Mas Jul, sukses selalu ke depannya. Sukses selalu Mas Limin.